Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah uripe Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini kajiannya berjudul Ternyata Neraka Hanya Dongeng Belaka. Jadi selama ini kisah tentang neraka, kisah tentang surga seakan-akan hanya dongeng belaka yang mana nanti adanya. Jadi seolah-olah Al-Quran ini hanya dongeng semata. Akan tetapi Al-Quran ini adalah hak. Maknanya bukan dongeng. Apa yang diceritakan di dalam Al-Quran ini sudah terjadi. Surganya sudah terjadi saat ini. Nerakanya pun sudah terjadi saat ini. Inilah yang dimaksud Al-Quran ini hak adanya. Sungguh tidak dongeng. Tidak nanti, tapi sekarang. Sama halnya kita selama ini, kita sholat, kita puasa, kita berzikiran, kita beribadah. Seolah-olah ini semua laku, amal untuk bekal di akhirat nanti. Ini juga namanya dongeng. Dongeng belaka. Kenapa? Karena tidak bisa masuk ke dalam makna yang tersirat, makna mutasyabihat, makna yang tersirat di dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi masih membaca lambang-lambang dari Al-Quran itu sendiri. Lambang kiasan, lambang sanepan yang ada di dalam Al-Quran. Padahal isinya semuanya itu terjadi baik zaman dahulu, baik zaman sekarang, dan baik zaman nanti. Sama-sama berlakunya hak. Jadi bukan cerita yang dulu, jadi bukan cerita yang nanti, tapi ceritanya hak sekarang sudah terjadi. Jadi maknanya kalau kita salah sangka bahwa sholat ibadah kita selama ini, amal-amal yang kita lakukan selama ini buat bekal perjalanan nanti di akhirat, itu salah sangka. Maknanya ibadah sholat, maknanya ibadah-ibadah zikiran, puasa, zakat, berderma, sodako, tahajud, duha, puasa. Semua itu hikmahnya, hasilnya sudah bisa dituai sekarang. Bukan nanti. Jika nanti ya pasti angen-angen. Tidak sungguh-sungguh beramal. Maknanya imbas dari seluruh amal yang kita lakukan, sholatnya, ibadahnya, sudah terimbas, sudah diterima atau tidaknya hari ini juga. Bukan nunggu besok. Bukan nunggu nanti. Jadi imbas yang ada di sholat kita, imbas yang ada di seluruh ibadah kita, adanya ketentuannya diterima atau tidaknya bukan nanti, tapi sekarang juga bisa dirasakan. Bila nanti
kita ada tanda tanya. Iya kalau diterima. Tapi kalau tidak diterima bagaimana? Ayo, bagaimana kalau tidak diterima? Kita hanya angan-angan saja, tapi nanti ditolak semua amal kita. Bagaimana? Kita pun harus tahu amal ibadah kita, sholat kita diterima atau tidaknya oleh Allah. Sekarang saatnya kita wajib tahu. Jangan nunggu besok. Kalau nunggu besok ya akhirnya kita kecewa. Pasti tak ada apa yang kita harapkan. Mari kita tunjukkan amal kita ini selama ini, sholat kita ini selama ini diterima atau tidak oleh Allah. Mari kita tunjukkan. Jangan nunggu nanti. Kasihan. Maka dari itu Allah menunjukkan jalan-jalan menuju kepada Allah kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Termasuk saya dan kita semua, para penyimak uripe Allah. Mari kita cek hati kita. Bila kita ingin tahu amal kita, bila kita ingin tahu sholat kita ini diterima atau tidak oleh Allah. Agar apa? Agar kita tidak menyesal. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita cek di dalam hati kita untuk membuktikan real logika diterima atau tidaknya amal kita. Karena kebanyakan manusia, mayoritas selama ini tidak tahu menahu amalnya diterima atau tidak. Yang penting aku pasrah kepada Allah katanya. Bagaimana mungkin bisa pasrah kepada Allah sementara Allah tidak dituhankan di dalam hati kita selama ini? Bagaimana mungkin bisa pasrah kepada Allah sementara Allah gaib bagi kita selama ini? Bagaimana mungkin kita bisa pasrah kepada Allah sementara Allahnya rawujud di hati kita? Bagaimana bisa pasrah kepada Allah? Allahnya tak nyata bagi kita di hati kita. Bagaimana mungkin amal kita, sholat kita diterima kepada Allah, diterima oleh Allah, sementara Allahnya tidak kita pertuhankan, tidak kita tauhidkan di dalam hati kita. Sementara selama ini kita hanya mentauhidkan, hanya mewujudkan, hanya menghidupkan hawa nafsu setan kita sendiri saja. Bagaimana mungkin bisa pasrah kepada Allah sementara seluruh sholat dan amal kita terbakar, dimakan, dilahap oleh diri kita sendiri, diakui kitalah yang sholat, kitalah yang ibadah, kitalah yang zikiran, kitalah yang bersolawatan, kitalah yang beramal soleh, semuanya diakui oleh Tuhan hawa nafsu kita sendiri. Logikanya bagaimana mungkin diterima oleh Allah? Sementara kita selama ini tidak mempertuhankan Allah di hati kita. Anda sekarang sudah tahu amal Anda, sholat kita diterima sampai kepada Allah apa tidak? Sekarang detik ini Anda sudah tahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau sudah tahu bahwa amal-amal kita selama ini ditolak oleh Allah, kenapa kok ditolak? Amalnya dimakan sendiri, tidak dipersembahkan kepada Allah. Bagaimana mungkin Allah menerimanya? Di dalam hati kita yang wujud, yang najis, bagaimana mungkin ibadah, sholat, dan amal yang kita kerjakan suci dari diri kita sendiri. Sementara yang merasa melakukan itu semua masih diri kita sendiri. Yang muhal, yang mimpi untuk diterima oleh Allah. Diterima saja tidak kok mengharap-harap pahala. Diterima saja tidak kok mengharap-harap surga. Mimpi. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi semua ini selama ini hanyalah cerita-cerita dongeng-dongeng saja. Maknanya kita hanya bangun-bangun raga.
bangun-bangun ibadah, bangun-bangun amal, bangun-bangun ilmu, bangun-bangun kebanggaan dan kemuliaan saja di hati kita daripada membangun hati yang mana mentauhidkan Tuhannya di hatinya. Selama ini kita tidak memperdulikan Tuhan. Kita hanya memperdulikan kita sendiri. Bagaimana bisa diterima amal dan sholat kita? Logika bukan? Alhamdulillahirabbil alamin. Bila hati kita memahaminya, alhamdulillah, berarti itu hidayah, hidayah yang tak ternilai, tak ada nilainya dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dengan begitulah saya sering mengatakan ternyata cerita yang ada di Al-Quran selama ini hanyalah dongeng-dongeng belaka. Kenapa? Karena Anda bermain-main di dalam pelaksanaan apa yang sudah ditulis, diabadikan di dalam Al-Quran. Kenapa itu semua terjadi? Karena Tuhannya bukan Allah. Tapi Tuhannya iblis dan setan. Maka setan selalu menyesatkan kita semua dengan apa yang kita baca. Menyesatkan kita semua dengan apa yang kita pahami selama ini. Setan menyesatkan kita semua dengan akidah apa yang kita yakini selama ini. Jadi iblis setan hanyalah menyesatkan pemahaman kita atas Al-Quran. Pemahamannya setan, iblis, hawa nafsu mengatakan semua itu imbasnya, endingnya nanti kalau sudah mati. Sholatmu akan kelihatan, ibadahmu akan kelihatan. Sudah tidak usah dicari-cari, diterima atau tidaknya. Pokoknya kamu sholat saja. Pokoknya kamu ibadah saja, kata iblis dan setannya. Yang terpenting di dalam sholatmu, yang terpenting di dalam ibadahmu, kau nyembah dan menghadap aku, kata setan. Begitu di hati kita. Inilah cara iblis dan setan menyesatkan manusia. Meskipun manusia sudah dikatakan beragama dan bertuhan. Tapi beragama dan bertuhannya ala hawa nafsu. Sehingga semua yang sudah dituturkan, yang sudah diabadikan di dalam Al-Quran hanyalah dongeng belaka. Cerita-cerita saja. Apalagi cerita tentang neraka. Katanya iblis, neraka itu nanti. Santai-santai saja bro. Akhirnya kita terlena dengan bisikan-bisikan iblis hawa nafsu ini. Sehingga kita terlena tidak mencari Tuhan. Karena yang jadi Tuhan sudah kita sendiri. Bagaimana mungkin kita mencari Allah sementara kita selama ini jadi Allah tapi tidak terasa. Selama ini kita ngaku-ngaku jadi Tuhannya hidup dan badan kita, tapi tidak kita sadari. Selama ini kita jadi sang kholik daripada menjadi makhluk, tapi kita tidak mengerti karena akal kita tidak dipakai selama ini. Karena terlena dengan bisikan-bisikan kalbunya yang mana dirajai oleh setan yang terkutuk. Setan yang wujud di hati kita berupa siapa? Ya berupa diri kita sendiri. Ini loh setannya. Jelas bukan? Kalau setannya tidak jelas, kalau setannya goib, bagaimana mungkin Anda bisa melawan? Bila setannya tak wujud, bila setannya tak nyata, bagaimana mungkin kita bisa berperang memerangi setan yang nyata ini? Maka dari itu, bila setan kita goibkan selalu, maka sampai hari kiamat pun, maka sampai syakaratul maut pun,
kita akan dibelenggu dan diperbudak oleh setan-setan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk memerangi setan, nyatakan dulu setannya, wujudkan dulu agar kelihatan, baru bisa diperangi. Bila setannya gaib, mana mungkin kita bisa merangi? Mayoritas manusia mengatakan setan itu gaib, sama dengan Allah selama ini dikatakan bahwa Allah itu gaib. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk memerangi setan itu maka sudah diabadikan di dalam Al-Qur'an oleh Allah, "Innasyaitona lakum aduwwum mubin." Sesungguhnya setan adalah musuhmu yang nyata. Siapa di dalam hatimu yang nyata? Allah atau dirimu yang nyata di hatimu? Bila yang nyata di hatimu hanyalah dirimu, maka dirimu itulah iblis dan setannya. Maka perangilah ia dengan apa? Dengan tiadakan dirinya di hatinya. Itulah perang akbar. Itulah perang suci untuk memerangi salib-salib yang ada di hati kita ini. Bukan perang salib-salib yang di luar itu. Jadi maknanya perang-perang salib yang di luar itu adalah kiasan. Contoh, misal yang ada di hati kita, sesungguhnya perang salib itu ada di setiap hati manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah bukti bahwa Al-Quran itu bukan dongeng, tapi petunjuk yang nyata, yang kejadiannya, semuanya yang ada di dalam Al-Quran itu hak terjadi saat ini pada tiap-tiap diri manusia. Ada manusia yang menjadi umatnya Nabi Lut. Ada manusia yang menjadi golongan bapaknya Nabi Ibrahim. Apa buktinya? Padahal itu cerita lalu, cerita masa lampau. Bila ini dianggap Al-Quran ini hanya dianggap cerita masa lalu, berarti ini kan dongeng. Berarti ini kan hanya sejarah saja, cerita saja, tanpa kenyataan. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa buktinya bahwa ceritanya kaumnya Nabi Lut itu memang benar-benar terjadi saat ini? Bukan dulu saja, saat ini pun terjadi, besok pun juga terjadi. Apa buktinya? Coba hayati, tafakuri, masuklah ke dalam diri Anda, pahami. Diceritakan kaumnya Nabi Lut itu secara syariatnya, yakni cinta dengan sejenisnya. Laki-laki suka-sukaan menikah dengan laki-laki. Berzina dengan laki-laki. Perempuan berzina dengan perempuan. Itu lambang syariatnya. Tapi lambang hakikat sejatinya ada pada tiap-tiap diri manusia. Kapan? Ya sekarang. Inilah bukti yang hak bahwa manusia selama ini lebih cinta kepada ciptaan Tuhan daripada cinta kepada yang menciptakannya. Berarti cintanya kan cinta sejenis. Sejenis apa? Sejenis makhluk. Kita hanya cinta kepada kemakhlukan kita sendiri. Otomatis kita cinta kepada makhluk-makhluk yang lain. Cinta kepada wanita. Cinta kepada tahta. Cinta kepada ilmu. Cinta kepada amal. Cinta kepada gemerlapnya dunia. Cinta kepada urusan-urusan dunia. Ini kan sejenis. Jadi secara hakikatnya, jadi secara di sisi Allah itu juga sama dengan kisahnya Nabi Lut.
Berarti kita selama ini pun juga menjadi umatnya Nabi Lot yang cinta kepada sejenisnya. Apa? Selain Allah. Ini bukti yang nyata.